Halo guys, kali ini kita akan bakal ngobrolin Vivo V60 LED 4G, si ponsel Lite yang tetap tampil premium. Dari desainnya yang kece, layarnya udah AMOLED, tajam, baterai jumbo, sampai kamera dan fitur AI yang bikin hidup sehari-hari lebih gampang. Semuanya bakal kita kulik habis, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus ya. Soal tampilan, Vivo V60 LED 4G bawa desain yang cukup elegan. Modul kameranya dan posisi aura light-nya dibuat mirip sama Vivo V60 LED 5G. Tapi kalau dibandingin sama Vivo V60 5G versi yang biasanya, ada sedikit beda nih, gak ada logo Zeiss dan jumlah lingkarannya kameranya nih dibuat lebih sedikit. Modulnya dibuat lebih kecil dengan posisi lingkaran lensanya lebih rapat. Dari sisi kenyamanan, Vivo V60 Lite tetap enak digenggam. Bodinya tipis, ringan, cuma sekitar di 7,59 mm aja dengan berat di 194 graman. Finishing matte-nya bikin tekstur bagian belakangnya terasa halus dan gak licin di tangan, juga gak gampang ninggalin jejak sidik jari. Pilihan warna yang ditawarkannya juga kece, ada Vibing Blue, Vibing Pink, dan Vibing Black. Ketiganya punya efek gradiasi halus dari tone gelap ke terang, jadi kelihatan elegan tapi tetap stylish. Bahkan kalau disandingkan sama Vivo V60 Lite 5G, kamu mungkin bakal susah bedain kalau cuma lihat dari tampilannya aja. Soal ketahanan, Vivo V60 Lite udah punya sertifikasi IP65 yang artinya udah tahan debu dan cipratan air, bahkan bisa kuat kena hujan sampai 12 jam. Gak cuman itu, HP ini juga punya sertifikasi MIL standar 800H dan SGS 5 star yang bisa tahan benturan atau jatuh dari ketinggian tertentu. Jadi aman banget buat dipakai di berbagai situasi. Nah, di samping kanannya ada tombol volume control dan tombol power. Buat sisi atas ada mikrofon dan speaker audio, lalu sisi kiri polosan aja. Sedangkan buat di bawahnya ada port USB Type-C, mikrofon, speaker audio, dan SIM tray dual nano SIM dengan konektivitas jaringan internet 4G. Sayangnya ponsel ini tidak menyematkan port jack headphone, namun ponsel ini menyematkan konektivitas NFC yang bakal berguna banget untuk bertransaksi digital seperti mengecek saldo e-money atau mengubahnya menjadi kartu akses tol. Dan buat keamanan juga udah lengkap, ada sensor fingerprint yang udah under display. Di bagian layarnya bisa dibilang sektor ini mirip banget sama Vivo V60 Lite 5G dan juga banyak ngambil teknologi dari Vivo V60 5G. Layarnya pakai panel AMOLED berukuran 6,77 inci yang bikin tampilan warnanya jadi hidup dan tajam. Bedanya bezernya kelihatan sedikit lebih tebal karena layar di versi ini udah gak pakai desain curve. Sementara resolusinya juga masih Full HD Plus 1080x2392 pixel. Jadi udah cukup banget buat menampilkan visual yang jernih dan detail. Mau dipakai buat scroll media sosial, nonton film, atau streaming YouTube, tampilannya tetap enak di mata serta aman berkat sertifikasi SGS Low Blue Light untuk pemakaian cukup lama. Buat urusan kenyamanan, Vivo V60 Lite juga udah dibekali refresh rate yang bisa otomatis menyesuaikan, dan refresh rate tertingginya ada di 120 Hz sedangkan paling rendahnya di 60 Hz. Jadi pergerakan layarnya terasa mulus tanpa lag atau efek patah-patah, bikin pengalaman scrolling dan nonton film jadi lebih nyaman. Ponsel ini juga masih tetap ngasih pengalaman audio yang mantap banget. Speakernya stereo, punya kualitas suara yang lantang dan jernih. Pokoknya enak banget buat dipakai sehari-hari. Bahkan Vivo nyediain fitur buat ningkatin volume sampai 400%. Jadi bukan cuma 100% doang, tapi bisa 4 kali lipat lebih kenceng. Tapi saran saya, fitur ini lebih cocok dipakai pas keadaan tertentu aja. Misalnya lagi di tempat ramai, harus nelpon nih atau dengerin sesuatu di luar ruangan yang berisik banget. Soalnya di volume normalnya aja sekitar 100%, suara yang keluar udah cukup nendang dan tetap terdengar imersif. Jadi buat hiburan harian, speaker Vivo V60 Lite ini udah lebih dari cukup buat nemenin kamu. Nah, untuk urusan performa, lagi-lagi di versi Lite ini ngandelin Snapdragon 685 buat urusan performanya. Sayangnya dibandingin sama HP lain di kelasnya, chipset ini bukan yang paling ngebut buat multitasking berat atau main game. Vivo kayaknya belum move on nih dari chipset ini, soalnya Snapdragon 685 ini udah dipakai 4 generasi berturut-turut pakai mesin yang itu-itu aja. Tapi kalau ngomongin spek dasarnya sih, Snapdragon 685 ini dibuat dengan pabrikasi 6 nanometer, punya CPU octa-core berkecepatan 4 inti di 2,8 GHz dan 4 inti di efisiensinya di 1,9 GHz. Dengan kombinasi ini bikin HP ini bisa ngebut buat multitasking dan gaming. Sementara buat grafisnya pakai GPU Adreno 610.
Performanya juga disupport RAM 8GB LPDDR4X, bisa diperluas jadi 16GB. Dan storage-nya di 128 dan 256GB UFS 2.2, tapi sayangnya gak ada slot micro SD, jadi gak bisa nambah storage lagi. Tapi chipset ini memang cukup bertenaga di kelasnya. Performanya masih oke buat harian, apalagi udah support dukungan AI Superlink yang bakal nambah pengalaman pengguna, dan ini jadi nilai plus besar. Tapi kalau kamu suka main game berat atau multitasking padat, bisa kerasa terbatas banget. Hal ini wajar mengingat posisinya sebagai model light, paling standar di serinya. Dan hasil pengetesan Antutunya pun cukup besar, skornya sekitar di 498,745 ribuan poin. Memang bukan yang paling kenceng, tapi juga gak lemot banget. Buat scrolling TikTok, YouTube, chattingan, semuanya aman banget, gak ada lag yang ganggu. Pada tes gaming pertamanya, game Mobile Legends di settingan high bisa berjalan lancar dan stabil di 60 fps, gak ada frame drop yang ganggu, dan adem juga bodinya. Lalu untuk 5G Mobile mentok di balance medium, rata-rata di 30 fps-an, tapi playable banget, asal gak maksa grafik tinggi aja. Sementara buat Genshin Impact kayak biasa, ini game sadis banget. Di settingan low dapat sekitar 25 fps-an, tapi masih bisa dimainkan kalau kamu nggak perfeksionis. Dan semuanya berjalan pada Android 15 dengan antarmuka baru Vantos OS 15 terbaru dengan jaminan yang cukup menguntungkan. Kita akan mendapatkan update OS 3 tahun dan update security patch selama 5 tahun dengan jaminan performa tetap smooth selama 50 bulan. Nah, selain itu ponsel ini juga punya beberapa fitur AI yang bisa bikin aktivitas sehari-hari lebih gampang. Ada juga Circle to Search with Google, Live Text, sampai AI Screen Translation yang bikin segala hal mulai dari browsing sampai baca teks asing jadi lebih praktis dan cepat. Di sektor daya, Vivo V6 Full OLED datang dengan baterai yang lumayan besar, yaitu di 6500 mAh. Kayaknya Vivo emang puas banget sama kapasitasnya ini, soalnya generasi sebelumnya seperti Vivo V50 OLED atau bahkan di Vivo V60 juga pakai baterai yang sama. Jadi wajar aja kalau daya tahannya masuk kategori top banget. Vivo menyebut ini 5 Golden Standard, bodinya tipis, kapasitas besar, ngecas cepet, aman dipakai, dan tahan lama sampai 5 tahun. Jadi bukan cuma tahan lama aja, tapi juga cepet, aman, dan stylish karena pakai teknologi baterai Bullfall yang mirip dengan silikon karbon yang biasanya dipakai di HP high-end sampai flagship. Mantap banget kan? Dan meski kapasitasnya besar, pengisian dayanya pun besar di 90 watt fast charging, jadi cuma butuh waktu sekitar 55 menitan aja buat ngecas dari 0 sampai full. Dan ada juga fitur bypass charging yang aman banget kalau mau main game sambil ngecas, plus reverse charging buat ngecas HP atau TWS teman. Ngomongin soal kamera, Vivo V6 Full OLED 5G masih punya konfigurasi yang mirip-mirip sama pendahulunya Vivo V50 OLED 5G. Di belakangnya ada kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX882, ditemani satu kamera ultrawide 8 megapiksel wide angle kamera. Tapi perlu dicatat nih, kamera utamanya belum dilengkapi OIS, namun masih ada autofocus PDAF yang bantu hasil fotonya tetap detail dan cerah. Hasil fotonya tajam dengan warna yang cukup natural dan detail yang bagus di kondisi cahaya terang. Untuk mode malam atau low light, performanya masih bisa diterima walaupun ada sedikit noise. Dan kamera ultrawide-nya punya sudut pandang lebar sampai di 120 derajat. Cocok banget buat foto pemandangan atau foto bareng banyak orang biar semuanya masuk frame. Sementara buat kamera depannya sendiri punya resolusi di 32 megapiksel HD selfie kamera. Hasil satunya tajam, detailnya dapat, dan kulit muka kita tuh jadi kelihatan mulus tapi tetap natural. Sementara untuk rekaman video, ponsel ini mampu merekam pada resolusi di 720p di 30 fps sampai 1080p di 30 fps, baik kamera depan maupun belakang. Ini udah lebih dari cukup ya. Ponsel ini juga dibekali beberapa fitur AI yang bikin pengalaman motret jadi makin seru. Ada yang namanya AI Image Studio yang isinya fitur-fitur pintar buat ningkatin hasil foto. Misalnya AI Eraser buat hapus objek yang ganggu, dan AI Enhance buat bikin foto jadi lebih tajam dan detail. Dan ada satu fitur yang cukup keren juga, ada AI Master Aura Light Portrait, sebuah lampu flash yang bentuknya melingkar yang bisa bikin cahaya lebih nyebar dan natural. Hasilnya kayak foto di studio gitu. Warna kulit kita juga kelihatan lebih halus dan sinematik, apalagi kalau foto di tempat yang pencahayaannya minim. Dan berikut hasil jepretan dari ponsel ini.
Seperti ini untuk kualitas perekaman video dari Vivo V6 Full OLED 4G di resolusi 720 di 30 fps. Ini bisa langsung kamera zoomnya ke 2 kali zoom. Ini untuk kualitas perekaman video dari Vivo V6 Full OLED 4G di resolusi 720 di 60 fps. Seperti ini untuk kualitas perekaman video dari Vivo V6 Full OLED 4G di resolusi 1080 di 30 fps. Ini juga bisa langsung kamera zoom 2 kali ya. Seperti ini untuk kualitas perekaman video dari Vivo V6 Full OLED 4G di resolusi 720 di 30 fps untuk kamera bagian depan. Seperti ini untuk kualitas perekaman video dari Vivo V6 Full OLED 4G di resolusi 1080 di 30 fps untuk kamera bagian depan. Kesimpulannya singkatnya Vivo V6 Full OLED cocok buat kamu yang mau HP stylish, baterai awet, kamera oke, dan performanya cukup buat kegiatan harian tapi tetap terasa premium. Nah kalau kamu suka videonya jangan lupa kasih like, share ke teman yang butuh, dan subscribe biar gak ketinggalan video-video seru lainnya dari channel ini. Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Thanks banget udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya.